balik aku ya. Nah, ini kita lagi main di Laguna Wedi Ombo Gunung Kidul. Mantap. Nah, sekarang jaring udah terangkat semua dan hasil tangkapan wah, banyak sekali. Kalau ke Gunung Kidul, yang paling terkenal adalah pantainya yang indah. Salah satunya ya pantai ini, Pantai Wedi Ombo, yang berada di Kecamatan Giri Subo. Kalau main pasir di pantai sudah biasa. Uniknya di sini ada kolam lagunanya yang terbentuk alami dari gugusan batu karang yang bisa digunakan untuk bermain air. Laguna ini biasa digunakan untuk bermain air saat laut surut. Kalau pasang, ombaknya terlalu besar. Jadi berbahaya kalau main air di sini. Ayo kalian ini yuk. Nah kalian. Nah balik aku ya. Nah ini kita lagi main di Laguna Wedi Ombo Gunung Kidul. Ayo kalian aku ya. Anak-anak sekitar Wedi Ombo biasanya mandi di Laguna selepas pulang sekolah. Saat liburan, mereka biasa menghabiskan waktu di sini. Laguna Wedi Ombo terletak di ujung pantai dan sepi. Kalau mau ke sini, harus berjalan sekitar 10 menit dari Pantai Wedi Ombo. Karena airnya cukup tenang dan tidak dalam, banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Selain jumping dari batu, ya apalagi kalau bukan balap renang ataupun balapan lari. Ayo. Nah, habis main air, saya mau mengeksplor hasil alam dan juga kuliner khas Kabupaten Gunung Kidul. Ikuti saya di Jeda Anak Negeri karena alam memberikan banyak manfaat. Yuk mana yuk, buka mana yuk. Ayo. Pantai Wedi Ombo selain dijadikan objek wisata bagi masyarakat sekitar, juga sebagai tempat untuk mencari sumber kehidupan. Banyak hasil alam yang dihasilkan di pantai ini, salah satunya adalah lobster. Bagian pantai berbatu karang dengan ombak yang besar adalah salah satu tempat bersarangnya lobster. Sekarang, aku lagi bantu Ibu Rubiem mencari kerang kecil yang akan digunakan sebagai umpan mencari lobster. Oh alah, nah, oke Bu, tak mau tosi kata Bu. Oke. Biasanya umpan untuk cari lobster dilakukan saat air surut. Yang dicari sejenis kerang mata lembu yang terjebak di karang-karang. Ini Bu, wah bercakap apa tuh tinggi? Oke, langsung bantu bawa pohon G. Wah, ini tarik pohon. Oke. Bu, tariin. Udah cukup nih kerangnya. Sekarang aku mau pasang jebakan lobsternya. Kerang yang sudah kita cari ditusuk dengan jarum agar masuk ke dalam benang. Warga sekitar menyebut ngerendet kalau lagi mau nangkap lobster. Kerangnya harus diisi 4-5 ekor di dalam rendet ya. Nih, sabar Pak. Yo, pasang lembu ini Pak. Oh, pasang ekonomi Mas. Pasang link mawon nggih. Ayo, langsung pasang mawon. Langsung pasang. Oh, nih. Langsung. Bung. Ya. Rendet atau perangkap lobster dipasang dekat karang dengan ombak yang cukup besar karena di bawah karang ini banyak lobster berkumpul. Kalau mau pasang perangkap, perhatikan juga ombaknya ya. Jangan sampai kena ombak, bisa jatuh nanti. Kedalaman air di pinggir sekitar 5 hingga 10 meter. Jadi rendetnya harus diikat di karang dengan kuat ya. Pantas saja kalau harga lobster mahal. Karena carinya saja harus berhadapan dengan ombak yang besar. Belum lagi hasilnya, sekali tangkapan hanya berkisar 3 hingga 8 ekor. Mantap! Kita hanya boleh mengambil lobster yang memiliki berat 150 gram ke atas.
Kalau yang masih muda harus dikembalikan ke laut ya, untuk menjaga ekosistem. Sekarang kita ambil lobsternya dari perangkap. Paling gede nih. Jadi di wilayah Wediombo ini, kalau misalkan mau mencari lobster itu menggunakan rendet ya Pak. Nah, dan didominasi lobsternya itu jenis lobster batu. Dan tantangannya kalau misalkan mau cari lobster itu harus tahu medannya dan juga harus hafal itu pasal surnya Mbak Pak. Kalau nemboten bahaya nggih Pak. Wala, go langsung niki, langsung dimasak mawon. Go, Pak. Langsung aja nih, Bu Rubiem dan Mbak Yuni lagi siapin bumbu. Aku rebus lobsternya dulu aja sebelum diolah. Lobster direbus agar dagingnya tidak rusak dan bisa diolah dengan aneka bumbu. Karena biasanya lobster dibakar saja dengan rasanya sudah enak, apalagi diolah bersama bumbu rempah. Sambil menunggu lobsternya matang, Mbak Yuni menghaluskan bumbu berupa bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai, dan lengkuas. Kalau Bu Rubiem menyiapkan santannya. Ini dia lobster yang udah matang. Warnanya menjadi merah. Sekarang aku mau potong-potong biar mudah dicampur dengan bumbunya. Bumbu lobsternya udah siap nih. Sekarang aku mau tumis bumbunya. Kalau udah harum, tambahkan santannya. Oh, bumbunya enak banget yakin Mbak. Oh, tambahin lobster masih mantap ya Mbak. Iya Mas. Kalau bumbu sudah bercampur, baru masukkan lobsternya. Karena aku suka pedas, tambahkan cabai sesuai selera ya. Sekarang tinggal tunggu matang aja. Nah, ini Mbak, wis mateng kabeh iki. Nah, langsung masuk ke wae. Mari kula Mbak, iku lho Mbak. Nah, ngono. Wah, udah gak sabar nih buat makan enak. Dari tampilannya aja, udah menggugah selera. Nah, ini dia hasil kita masak tadi, brongkos lobster. Wis ora sabar nih Mbak ya Mbak, langsung ya Mbak. Makan, mari kita makan. Coba. Brongkos adalah kuliner khas Yogyakarta yang mirip rawon menggunakan santan. Nah, brongkos lobster ini rasanya gurih dan pedas karena ditambahin banyak cabai dan tekstur lobsternya ini kenyal dan enak banget ya Mbak. Oh, tambah mana Mbak? Ini tambah mana bumbu nih Mbak? Pripun Bu? Enak betul Bu? Enak kok Pak? Mantap. Wah, tambah malah ini Pak. Ya. Sekarang aku dan Mas Eko mau cari daun pisang. Buat apa yuk? Masyarakat Jawa banyak menggunakan daun pisang untuk bungkus makanan. Salah satu alasannya karena dapat menambah aroma pada masakan. Bisa ya Mas? Nah, ini kayaknya cukup lagi. Wes ki, dek sesetin yang isor ya Bang? Loh, kowe Mas. Harus cepat nih, karena aku butuh daun pisangnya untuk olahan lobster. Wes Mas, aku tak langsung rono ya. Iya Mas, hati-hati Mas. Ayo Mas. Harus buru-buru nih. Aku udah ditunggu sama Bu Tarsi dan Mbak Yuli buat masak pepes lobster. Bu, Ini Mas ini. Ya. Tolong Mas diangkat Mas kalau udah mateng ya. Mas. Ini diangkat mawon. Ya. Kalau belum mateng dulu ya. Nggih, niki dereng mateng tapi niki Bu. Nggih. Untung saja aku belum terlambat. Aku sama Mbak Yuli sama Bu Tasih mau mengolah pepes lobster. Nah, ini nunggu warna merah dulu baru kita bisa olah. Niki separuh pematang nih kok dhisik Bu. Tawal mau niki. Nggih, nunggu warna merah kok mateng. Nah, langsung mau niki nggih. Udah mateng nih. Langsung kita olah aja. Wah, ini kematangan kados Bu. Wah, daging do metu ngoten niki. Wah, ini. Walah. Iki pun mboten perlu suwi nggih arek masak kan.
Lobsternya cukup dibelah menjadi 2 bagian saja. Kalau bumbu udah jadi, kita tinggal masukkan ke dalam daun pisangnya. Karena pepesnya spesial menggunakan lobster, jadi daun pisangnya harus banyak. Dan jangan lupa diberi daun beluntas agar tambah harum. Kalau sudah semua bumbu masuk, tinggal tutup rapat lobster dengan daun pisang. Selanjutnya harus dikukus agar bumbunya matang dan meresap. Wah, Bu niki, Bu. Gede banget nih, Bu. Motor Mas. Langsung kebak nih. Wah, kita kan betul apa-apa nih. Namanya juga pepes ya, harus dikukus. Tanda kalau sudah matang adalah daun pisangnya menjadi layu. Setidaknya butuh waktu sekitar 30 menit untuk matang sempurna. Jadi setelah kita kukus tidak bisa kita langsung konsumsi, tapi kita bakar dulu. Biar apa, Bu? Biar tambah enak. Biar tambah enak apa nggih, Bu? Wah, spesial pokoknya nggih. Ya. Niki ditunggu ngatus kapan niki? 10 menit. 10 menitan nggih. Salah satu alasan pepesnya harus dibakar adalah agar aroma daun pisangnya juga meresap ke dalam bumbu. Karena ukuran pepesnya besar, kita bakar satu-satu ya. Nah, ini dia kalau pepes lobsternya sudah matang. Dari tampilannya aja udah bikin tambah lapar. Nah, ini pepes lobsternya udah jadi. Mbak, iku segone oke, Mbak. Ya, Pak. Lobster memiliki 3 nutrisi utama dalam tubuhnya, yaitu sumber selenium, asam lemak omega 3, dan protein. Sehingga dengan mengkonsumsinya dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit tiroid, anemia, dan depresi. Mbak. Nah, rasa dari pepes lobster ini pedas, manis, dan juga sangat berempah sekali. Dan daun bruntas ini jadi bikin lobsternya lebih wangi. Yuk, Mbak. Ayo semangat. Kita jangan sampai kalah lokal. Malu kalau sampai kalah sama bapak-bapak yang umurnya lebih. Pokoknya kita harus dapat lebih banyak. Nah, ini dia yang kita cari. Namanya jamur blotong, yaitu jamur yang tumbuh dari limbah pabrik gula Madukismo. Jangan salah menilai yo. Yang aku injak ini bukanlah tanah biasa, tetapi tanah yang sudah tercampur dengan ampas tebu. Nah, baru tahu kan? Berada di atas blotong atau limbah pabrik gula seperti ini, itu nggak mudah loh bagi orang-orang yang tidak terbiasa mencium aroma limbahnya. Karena di sini benar-benar menyengat, tercium bau gula yang sangat manis. Pak, pun asal dereng, Pak. Wah, oke aku iki mesti. Ya kali yo. Iya. Anak negeri, jamur blotong termasuk dalam jenis jamur yang dapat dikonsumsi. Rasanya pun nggak kalah enak dengan jenis jamur lainnya. Makanya, harga jualnya pun juga lumayan di pasaran, mencapai 30 hingga 40 ribu per kilogramnya. Jadi selain untuk dikonsumsi, masyarakat Kembaran sini mencari jamur blotong ini untuk menambah penghasilan dengan cara dijual ke pasar ya Bu ya? Dan ternyata jamur blotong di sini itu tumbuhnya setiap hari loh. Wah, akeh banget ya Bu. Iya. Pas untuk akeh Bu. Iya. Terus yuk, Kal. Ayo. Sambil menunggu Dekalista dan Ibu menyiapkan bahan untuk memasak, aku mau cuci jamurnya terlebih dulu yo. Ingat, mencuci jamur sebelum dimasak itu hal yang penting. Karena jamur yang tumbuh di tanah biasanya terdapat banyak kotoran di permukaannya. Biasanya kotoran itulah yang membuat jamur menjadi cepat bau. Makanya harus dicuci terlebih dahulu menggunakan air bersih. Nah, ini kita mau ngolah jamur blotong. Ini kita udah siapkan bumbu-bumbunya, tapi tidak cuma jamur aja. Bakal kita tambahin dengan nila yang masih muda-muda ya, Bu ya. Wah, ya wis, yuk, dimasak yuk.
ambune wis wangi, wis cukup ya Bu ya. Wis angkate. Gantian yo. Setelah menggoreng jamur, sekarang kita masih harus menggoreng anakan ikan nilanya. Goreng sampai kering agar ikan tidak mudah hancur saat dioseng nanti. Jamur dan ikannya sudah selesai digoreng. Sekarang waktunya mengoseng bumbu irisnya. Kakal, kekal bumbu nih. Tumis gini. Iya. Oseng bumbu sampai harum, kemudian masukkan irisan bunga bawang. Jangan lupa tambahkan air secukupnya. Nah, sebagai penguat rasa, jangan lupa tambahkan juga garam dan gulanya yo anak negeri. Nah, kemudian baru masukkan jamur blotongnya dan anakan ikan nila yang super kriuk. Terakhir tinggal tambahkan kecap manis. Aduk dan jadi deh oseng-oseng jamur blotongnya. Wis mateng nah iki. Wah, ayo jangan yuk. Nah, iki lho boloku, oseng-oseng jamur blotong dan ditambah dengan nila mudanya. Sudah jadi, sudah matang. Ayo, dimam bareng-bareng gini. Yo. Sip, langsung aja yuk kita santap. Kita bikin. Ayo Bu, Dekalista, jangan malu-malu toh. Kalau malu, gak akan kenyang. Bener-bener mantep yo rasanya. Manis dan gurih bener-bener berpadu dengan baik. Saling melengkapi, sama seperti kita yo deh. Waduh, nggak bahaya ta? Ini loh, ikannya sengaja aku pilih yang masih muda. Ternyata kok malah jadi kriuk. Bisa dimakan langsung setulang-tulangnya. Pokoknya, wena apple. Emang pas banget nih di pinggir Waduk Sermo menikmati hidangan olahan yang bener-bener nikmat, yaitu oseng-oseng jamur blotong. Nah, ditambah dengan ikannya. Waduh, itu gurih banget. Dan ini nih, jamurnya itu teksturnya tuh hampir mirip dengan cumi-cumi, kenyal, lembut, nah, tapi nikmat banget. Bumbunya pasti mang Bu, enak banget tenan. Tahukah kalian, pesisir selatan Kebumen ini memang sudah terkenal akan penghasil sarang burung walet alami di Indonesia. Yang dimaksud alami adalah sarang burung walet yang berada di alam, bukan gedung atau perumahan warga. Dan akhirnya sampai juga anak negeri. Ini dia yang dinamakan Gua Pereng. Gak banyak yang tahu mengenai gua ini, karena biasanya hanya orang tertentu saja yang diperbolehkan mendekat atau memasukinya. Sip, alat sudah siap. Sekarang waktunya masuk ke dalam gua. Awas, perhatikan langkah yo. Yaps, Gua Pereng ini kata Pak Lek Timbul memiliki kedalaman lebih dari 150 meter. Syukurlah apa yang kita cari akhirnya terlihat juga. Satu sarang walet berhasil kita temukan. Nah, kali ini kita kurang beruntung nih anak negeri. Sarang walet yang kita dapatkan itu nggak banyak. Tapi ya begitulah kalau mencari sarang burung walet. Sangat susah yo, bahkan sangat beresiko. Makanya harganya bisa sangat mahal. Satu lembar sarang walet saja itu bisa menembus harga sebesar Rp100.000. Kalau begitu, kita akhiri saja pencarian sarang burung waletnya. Sekarang kita bawa sarang walet yang sudah didapatkan ini untuk langsung kita olah. Anak negeri, soto menjadi salah satu kuliner yang keberadaannya sangat populer di Indonesia. Mulai dari soto ayam, soto sapi. Nah, kalau di Kebumen itu ada soto yang terbuat dari sarang walet. Wah, rasanya kayak ngopo ya? Ya udah, kita bikin dulu ya. Terus yuk. Siap nih bumbunya ya. Bu, bumbunya siap nih, Bu. Siap. Tak irisannya Bu. Langsung aja. Sarang waletnya ini harus kita bersihkan terlebih dahulu dengan cara merendamnya di air bersih, kemudian hilangkan sisa bulu dan kotoran yang masih menempel di sarangnya. Meski sekarang sarang walet memiliki harga selangit, ternyata zaman dulu pengkonsumsian sarang burung ini dilakukan secara tidak sengaja loh. Menurut sejarah,
sarang walet mulai menjadi barang barter saat masa dinasti Tang, yaitu sekitar 907 Masehi. Iki Bu, wis, kan nunggu umup. Oh iya, nih. Wah, Cen, enak iku, yuk. Oh. Nah, jadi setelah dibersihin, sarang waletnya selanjutnya dikasih air panas. Nah, ini gunanya agar saripatinya itu keluar. Nah, itu tuh, saripatinya yang kita gunakan untuk menjadiin topping sotonya. Nah, sekarang kita kasih air panas dulu. Setelah direndam selama beberapa jam, saripati sarang walet akan keluar berbentuk seperti lendir atau jelly. Nah, seperti ini nih bentuknya. Jadi deh, soto sarang waletnya sudah jadi nih anak negeri. Ayo Bu, bumbunya wis komplit, wis siap kabeh kari mangan iki. Ya oke wis dadi mangan, tapi sih kurang. Apa iku? Kurang wedange. Wedange? Gawe dapat bae yuk. Oh, cocok iki. Ya wis. Ya wis ya. Nggih, Pun. Nah, siap nih, Bu. Ya. Kenapa nih ya, Bu? Wah, gue idene apa ya? Kayak dawet ya. Mas Apip ki lho bahane karo direwangi ndo apa? Ki Bu. Kari guys, dawet. Wah, sampun iki, Bu. Bahane. Ki yuk diulek yuk gawe warna. Iya, Bu. Aku. Iki godhong apa, Bu? Godhong suci. Yang suci, Mbak Suci. Karena sotonya sudah jadi, nggak lengkap rasanya kalau nggak ada yang seger-seger. Nah, kali ini kita mau bikin dawet sarang walet. Nah, ini udah kita siapkan bahan-bahannya. Saatnya kita bikin dulu. Ya wis, tak campur ya, Bu. Ya. Sementara aku siapkan adonan tepungnya. Ibu akan membuat santan, kemudian Dek Ayu menghaluskan daun suji untuk dijadikan pewarna alaminya. Sip, tepungnya sudah siap. Sekarang waktunya mencampurkan dengan pewarna hijaunya. Wangi daun sucinya ini loh, langsung tercium. Alon-alon. Nah, ini adus ya, Bu ya. Kalau diudek, Oke. tatani ya, Bu? Ya, tatani. Diudek ya, Panaskan adonan yang sudah diberi pewarna. Kemudian aduk-aduk supaya tidak gosong. Gak usah lama-lama. Cukup sampai adonan menjadi lengket dan mengental. Kalau sudah, angkat kemudian cetak menggunakan loyang berlubang. Tuh, lihat. Dawetnya sudah jadi nih. Tinggal ditambah santan dan juga gula aren. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba juga nih anak negeri. Saatnya kita menikmati soto sarang walet dan juga dawet seger sarang waletnya. Hehehe. Ayo, jangan pada ngiler yo. Sesuai ciri khasnya, soto dengan kuahnya yang melimpah. Wah, itu seger banget. Dan ini nih, saripati dari sarang waletnya. Aduh, kenyal dan lembut ya, Bu ya? Yang makin bikin nikmat. Mbak nih, yuk, ini. Enak ya, bumbunya apa ya? Saya yang ketinggalan. Jangan lupa ditutup dengan ini nih, yang bikin seger. Ayo, dawetnya selali. Apapun makanannya, minumnya yuk dawet sarang walet. Hehehe. Coba yuk. Malah geder. Nah, tenan ini meluncur bebas ke tenggorokan alias seger banget. Buat anak negeri dimanapun berada, selamat mencoba yo di rumah kalian. Karena alam memberikan banyak manfaat. Eits, tunggu dulu anak negeri. Jangan kemana-mana yo. Sekarang aku masih mau masak ikannya lagi. Pip, katanya ana sing kurang iki. Kurang apa sih, Bu? Bahane Bahannya apa lagi? kembang kerandan. Kembang kerandan. Ya wes, tak gelese ya. Ya. Anak negeri, ternyata masih ada bahan yang kurang yo, yaitu bunga kerandan. Yuk, ikut aku cari bunga kerandannya anak negeri.
Kula tumpun nggih, Pak. Asih nyebrang pulau mriku. Nyebrang. Nggih. Monggo. Kula tumpun nggih. Nggih. Matur suwun, Pak. Persiapan naik perahu nggih. Siap nggih. Yalah, kok yo pas banget yo. Ada perahu yang memang mau menyeberang pulau. Bunga kerandan yang aku cari, kata ibu banyak tumbuh di pulau kecil yang ada di pantai Kaliratu. Nah, ini dia pulau tempat tumbuh bunga kerandannya anak negeri. Bantu aku mencari yo. Wah, iki. Wah, api ya, Pak, kembangnya. Loh, lihat tuh anak negeri. Ternyata bunga kerandan yang aku cari memang benar tumbuh subur di pantai Kaliratu ini. Tanaman perdu yang tumbuh di pasir ini seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir selatan Kebumen untuk dikonsumsi. Wah, indah banget yo. Tapi jangan lengah, karena bunga yang cantik ini memiliki duri tajam yang bisa melukai kulit kita nanti. Jadi bunga kerandan ini banyak ditemukan di pesisir selatan. Biasanya tumbuh di pantai. Nah, ternyata bunga yang satu ini banyak yang tidak tahu kalau ini banyak manfaatnya. Wah, golek aneh-aneh men Pak yo. Ayo kita Bu kembange. Iya bener kuwi. Wah, kembange kaya ayu-ayu kaya si Levi ya, Bu ya. Ya wis Bu, monggo. Mari mulai masak. Pertama, ikan yang sudah dibersihkan harus dicepit menggunakan kayu. Susun 3 ikan dalam satu cepitan. Kemudian, ikat yang kuat agar ikannya tidak mudah lepas saat dimasak nanti. Eits, tapi udah ada yang tahu belum kita mau masak apa? Nah, karena bunga kerandannya sudah ada, kali ini kita masih mau masak ikan namun dengan tampilan dan rasa yang berbeda. Kalau tadi dimasak kering, kali ini ikannya mau kita olah menjadi yang berkuah. Nah, ini seperti tampilannya, ikan gapit kuah kuning. Nah, ini kita siapkan dulu bumbu-bumbunya. Bumbunya simpel banget kan? Makanya, perhatikan ya anak negeri, supaya kalian bisa membuatnya di rumah nanti. Perhatikan bumbu apa saja yang diiris oleh ibu, dan bumbu apa saja yang dihaluskan oleh Dek Levi. Selanjutnya peras lemon untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Kemudian bakar sampai ikannya berubah warna. Anak negeri, membakar makanan merupakan salah satu teknik memasak yang mampu menghasilkan hidangan lezat dengan aroma yang khas yaitu smoky. Wah, bumbunya ku. Ya wes, Nang. Gitu dong Dek Levi. Tumis bumbunya yuk, karena sebentar lagi ikannya juga mateng. Tumis bumbu halusnya terlebih dahulu, kemudian disusul bumbu irisnya, yaitu cabai merah, cabai hijau, dan juga serai. Bumbunya mateng dong, Yo ojo lalen niku kembang kerandane. Waduh, piye toh? Loh, hampir lupa. Ini loh bunga kerandannya. Walah, nggak bahaya tah. Tumis sampai harum dan bunga layu. Kemudian tuangkan air secukupnya. Terakhir tinggal masukkan ikan gapitnya. Jadi deh, ikan gapit kuah kuning siap disajikan. Aduh, enak iki. Ngaruman rek. Wah, enak iki. Wis gawas iki. Wah, pas banget iki, Pak. Ya wis yo, melu Pak yo. Yuk, siap, melu makan. Makan bareng-bareng yo. Yo. Duh. Ini sih bahaya banget iki. Alamat nggak bisa berhenti makan. Lah wong enak apple Kuah kuningnya melimpah, seger banget, bumbunya pas, ikannya juga empuk, aromanya menggugah selera, dan ini nih, bunga kerandannya. Wah, rasanya itu hampir mirip dengan kopi ini yang makin bikin nikmat. Wah, Ibu, polket ya boleh enak, Ibu. Yaps, selain rasanya yang enak, mengkonsumsi daging ikan segar tentu saja memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita. Meski ukurannya kecil, tapi kandungan fosfor dan kaliumnya cukup lengkap. Sehingga sangat bagus untuk kesehatan dan kekuatan tulang. Apalagi bagi anak-anak saat masa pertumbuhan. Makanya,
budayakan makan ikan sejak dini ya.